Pada suatu hari, di desa terpencil, hiduplah sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai, wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan keluarga yang memprihatinkan, sang ayah lalu memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Saya ingin pergi merantau ke negeri seberang. Mengapa kalian ingin merantau? Aku tidak bisa membiarkan ekonomi keluarga kita seperti ini terus. Tapi ya, Mau bagaimana lagi? Jalan satu-satunya kita untuk mencari uang adalah pergi ke negeri seberang. baiklah kalau itu memang terbaik untuk kita semua. Ayah pun berpamitan dengan ibu. Bu, ayah pergi merantau dulu. Jaga dirimu dan anak kita Malin baik-baik. Jika aku sudah mendapatkan uang yang banyak, aku akan kembali lagi ke sini. Baiklah ya, aku akan menunggumu di sini sampai benar-benar kau pulang. Hati-hati ya, jangan lupakan aku dan anakmu. Setelah berpamitan kepada sang istri, ayah pun berangkat untuk merantau ke negeri seberang. Hingga pada akhirnya, ayah Malin tidak pernah kembali ke kampung halamannya, sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Karena merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, Malin memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali ke kampung halamannya kelak. Aku ingin merantau. Mengapa kamu ingin merantau, nak? Temani ibu saja di sini. Biarkanlah ayah saja yang merantau ke negeri seberang. Aku juga ingin seperti ayahku. Aku merasa kasihan kepada ibu yang setiap hari harus mencari nafkah. Aku juga ingin mencari nafkah untuk kita, Bu. Malin, baiklah ibu akan mengizinkan kamu untuk merantau. Namun jangan lupakan ibu ini ya. Ibu akan menunggumu sampai kau benar-benar pulang. Baiklah, Bu. Aku berjanji akan kembali ke sini lagi. Malin pergi merantau dengan menumpang kapal orang saudagar. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Hoi kau, serahkan semua hartamu sekarang juga. Memangnya kau ini siapa? Aku ini bajak laut. Kamu bodoh sekali. Sekarang berikan semua hartamu sekarang juga. Para awak kapal pun tidak terima dengan perilaku bajak laut. Malin Kundang langsung mengumpat di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Tapi pada akhirnya, semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang beruntung. Dia sempat bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu, sehingga tidak dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang berjalan. Lihat di sana ada sebuah desa. Aku bisa meminta pertolongan di sana. Malin Kundang pun menuju ke desa yang terdekat dari pantai itu. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya
dan telah menikah sampai juga kepada ibunya. Buat siapa? Ibu sudah tahu bahwa semakin anak itu sudah menikah. Benarkah? Syukurlah kalau dia sudah menemukan jalan hatinya. Aku doakan selalu bahagia dengan istrinya. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, Ibu Malin setiap hari pergi ke dermaga, menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran disertai anak buah kapal serta pengawalnya. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu ke dermaga, melihat ada 2 orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia sangat yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, Malin Kundang beserta istrinya. Apakah itu benar? Malin anakku? Apakah dia bersama istrinya? Malin, apakah benar kamu Malin? Dari mana saja kamu Malin? Ibu kangen denganmu. Kamu sudah menjadi saudagar kaya ya? Siapa kau ini? Aku bukan anakmu. Aku tidak memiliki ibu sepertimu. Ibuku sudah lama meninggal. Aku jijik melihatmu. Malin, ini ibu nak. Malin, kamu jangan sembarang berbicara. Ini ibumu yang selalu merawatmu sedari kecil. Mengapa kamu semudah itu melupakan ibumu sendiri? Bukankah aku sudah bilang bahwa ibuku itu sudah meninggal sejak lama. Jadi dia jangan mengaku sebagai ibuku. Apakah benar wanita itu adalah ibumu? Bukan istriku. Aku tidak mungkin membohongimu. Jadi percaya kepadaku. Tapi kenapa aku merasa yakin kalau ibumu memang ibu kamu kan? Percayalah kepadaku. Istriku. Ibu, apa yang menjadi ciri-ciri anak itu bahwa dia adalah anak ibu? Malin mempunyai tanda lain di sebelah kanan. Sekarang kamu tunjukkan lengan kananmu. Jika benar kamu mempunyai tanda lain di lengan kananmu, berarti benar kamu adalah anak ibu ini. Baiklah. Semua sudah jelas bahwa kamu adalah anak ibu ini. Tidak mungkin. Ini sebuah kemustahilan. Pasti kalian menggunakan trik sihir untuk membuat tanda di tanganku ini. Kamu tidak bisa mengelak, nak. Kamu adalah Malin anak ibu ini. Bukan. Tunggu. Aku sekarang yakin kalau wanita itu ibumu. Apa katamu? Baiklah, kalau kamu tidak ingin pergi bersamaku, aku akan berlayar sendiri. Ayo pengawal. Baik, Tuan. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah dan sedih. Ia tidak menduga bahwa anaknya menjadi anak yang durhaka. Karena kemarahannya dan kesedihannya, Ibu Malin pun mengutuknya. Ya Tuhan, jika dia memang benar anakku, kutukanlah dia di batu. Jika dia memang bukan anakku, biarkanlah dia pergi. Saat itu juga, secara tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai dan ombak tinggi muncul secara bersamaan. Sebuah kilat dan petir kemudian menyambar ke tubuh Malin Kundang yang sempoyongan hingga akhirnya jatuh tertunduk. Malin yang sadar akan kesalahannya pada sang ibu, dia pun menyesal. Namun yang ia sesali sudah terlambat. Dari drama Malin Kundang ini terdapat pesan-pesan yang harus diingat, bahwa kita sebagai anak tidak boleh durhaka dan melawan orang tua, karena orang tua, terutama ibu, adalah seseorang yang harus kita hormati. Selain itu, doa seorang ibu juga pasti akan dikabulkan oleh Allah.